warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Suraningsih. Saya dari kelas 2A Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Berdirinya saya di sini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari dosen pengepu saya, yaitu yang terhormat Bapak Zulkarnain, SSI MPD. Langsung saja, yang pertama di sini saya akan menyanyikan 3 lagu khusus anak siaga. Yang kedua, saya akan menjelaskan dasar Dharma Pramuka dan maknanya. Yang ketiga, saya akan menjelaskan kode kehormatan dalam Pramuka. Yang keempat, saya akan menjelaskan tentang lambang Pramuka dan maknanya. Baiklah, yang pertama, saya akan menyanyikan tiga lagu khusus anak Pramuka Siaga. Lagu yang pertama berjudul Saya Anak Pramuka Siaga. Saya anak pramuka, pramukanya siaga, anak berakhlak mulia yang selalu ceria, sehat jiwa dan raga, cerdas akal dan rasa. Saya anak pramuka siaga. Yang kedua, saya akan menyanyikan lagu Ayo Siaga. Ayo siaga, ayo siaga, ayo siaga berdharma. Siaga menurut ayah bundanya, berani dan tak putus asa. Yang ketiga, marilah bergembira. Marilah bergembira, bergembira semua. Marilah bergembira, bergembira semua. Tirukanlah, tirukanlah, tirukanlah. Tirukanlah, tirukanlah, tirukanlah. Yang kedua, saya akan menjelaskan dasar Dharma Pramuka dan maknanya. Secara bahasa, dasa dharma terdiri dari 2 kata, yaitu dasa dan dharma. Dasa berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti 10, dan dharma berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti kewajiban, tugas virtual, aturan, kebijakan, dan kebenaran. Jadi, dalam bahasa, arti dasar dharma adalah 10 kewajiban, kebijakan, dan aturan. Makna dari setiap bait dasar Dharma Pramuka adalah sebagai berikut. 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Setiap anggota Pramuka harus memiliki sifat takwa kepada Tuhan, menjunjung tinggi harkat dan martabat sebagai makhluk Tuhan, melakukan segala perintah Tuhan, dan seorang pramuka harus memiliki toleransi beragama dengan orang lain dan mempersilahkan orang lain untuk beribadah menurut agamanya masing-masing. Kedua, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Setiap anggota pramuka harus memiliki sifat cinta dan kasih. Cinta dan kasih itu tidak hanya ditunjukkan pada sesama manusia saja, tetapi juga pada makhluk hidup lain dan seluruh alam semesta. Dengan demikian, rasa cinta dan kasih akan mewujudkan lingkungan yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Yang ketiga, patriot yang sopan dan kesatria. Seorang anggota pramuka harus memiliki sifat seperti seorang patriot dan seorang kesatria. Maksudnya, setiap anggota pramuka harus memiliki sifat santun, sifat sopan dan santun sebagai cerminan dirinya. Mereka juga harus ikut serta dalam menjaga persatuan dan kesatuan negara Indonesia demi mewujudkan negara yang aman dan sejahtera. Yang keempat, patuh dan suka bermusyawarah. Maksudnya,
Anggota pramuka harus memiliki sifat patuh dalam setiap tugas yang diberikan. Mereka tidak boleh menolak dan harus siap dalam menghadapi perintah. Dalam setiap pengambilan keputusan, seorang anggota pramuka pun harus melalui proses bermusyawarah untuk mencapai kata mufakat. Yang kelima, rela menolong dan tabah. Setiap anggota pramuka harus memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi untuk menolong setiap makhluk yang membutuhkan. Selain itu, dalam menghadapi cobaan atau musibah, seorang anggota pramuka harus tabah dalam melewatinya dan tak mudah menyerah. Yang keenam, rajin, terampil, dan gembira. Setiap anggota pramuka harus memiliki sifat yang rajin untuk melakukan segala sesuatu. Terampil juga dibutuhkan sebagai critical thinking bagi anggota pramuka. Selain itu, di setiap pelaksanaan harus dilakukan dengan riang gembira. Yang ketujuh, hemat, cermat, dan bersahaja. Setiap anggota pramuka harus memiliki sifat yang hemat. Mereka harus cermat dalam menempatkan segala sesuatu sesuai dengan fungsi dan manfaat dan tidak bersikap menghamburkan segala sesuatu atau sifat konsumtif. Yang kedelapan, disiplin, berani, dan setia. Dasar Dharma yang ke-8 ini menjelaskan bahwa setiap anggota pramuka harus memiliki sifat disiplin dalam melaksanakan sesuatu. Pramuka harus berani menghadapi segala rintangan dan setia menjunjung tinggi kepanduannya. Yang 9, bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Setiap anggota pramuka harus memiliki sifat tanggung jawab dan selalu dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Selain itu, anggota pramuka juga dapat dipercaya dan tidak pernah mengkhianati kepercayaan yang sudah diberikan kepadanya. Yang terakhir atau yang 10, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Seorang pramuka mengharuskan setiap anggota pramuka memiliki pikiran, perkataan, dan perbuatan yang baik. Setiap tingkah laku mereka diharapkan dapat menjadi suri tauladan bagi masyarakat, sehingga anggota pramuka harus dapat mengendalikan sikap, perkataan, dan perbuatannya masing-masing. Selanjutnya yang ketiga, saya akan menjelaskan kode kehormatan dalam kepramukaan. Kode kehormatan kepramukaan merupakan serangkaian ketentuan dasar atau janji, nilai, dan norma yang harus dilaksanakan oleh seorang pramuka dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi ukuran atau standar tingkah laku pramuka. Sehingga bisa dikatakan bahwa kode kehormatan merupakan kode etik anggota pramuka baik dalam kehidupan pribadi maupun di masyarakat. Kode kehormatan pramuka telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. Pasal 6 pun tercantum dalam Anggaran Dasar atau AD Gerakan Pramuka Pasal 12 dan Anggaran Rumah Tangga atau ART Pasal 14. Kode kehormatan pramuka terdiri atas janji yang disebut Satya Pramuka dan ketentuan moral yang disebut Dharma Pramuka. Satya Pramuka merupakan sebagaimana tersebut dalam ART Gerakan Pramuka dinyatakan sebagai berikut. 1. Diucapkan secara sukarela oleh seorang calon anggota atau calon pengurus anggota pramuka saat pelantikan menjadi anggota atau pengurus. 2. Dipergunakan sebagai pengikat diri pribadi demi kehormatannya untuk diamalkan. Yang ketiga, dipakai sebagai dasar untuk pengembangan spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisik. Sedangkan Dharma
Pramuka sebagaimana tercantum dalam HRT Gerakan Pramuka merupakan 1. Nilai dasar untuk membina dan mengembangkan akhlak mulia. 2. Sistem nilai yang harus dihayati, dimiliki, dan diamalkan. Yang ketiga, landasan gerak bagi gerakan pramuka untuk mencapai tujuan pendidikan kepramukaan. Kode Kehormatan Pramuka Siaga. Kode Kehormatan Pramuka Siaga meliputi Dwi Satya atau janji dan komitmen diri, dan Dwi Dharma, ketentuan moral. Dwi Satya, demi kehormatanku, aku berjanji bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan menurut aturan keluarga. Dwi Dharma. 1. Siaga berbakti pada ayah dan ibunya. 2. Siaga berani dan tidak putus asa. Kode Kehormatan Pramuka Penggalang. Kode Kehormatan Pramuka Penggalang meliputi Tri Satya. Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup, dan mempersiapkan diri membangun masyarakat, menepati Dasa Dharma. Dasa Dharma Pramuka. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia, patriot yang sopan dan kesatria, patuh dan suka musyawarah, rela menolong dan tabah, rajin tampilan gembira, disiplin berani dan setia, bertanggung jawab dan dapat dipercaya, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kode Kehormatan Pramuka Penegak dan Pendega. Kode kehormatannya meliputi Tri Satya. Demi kehormatanku, aku berjanji bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup, dan mempersiapkan diri membangun masyarakat, menepati Dasa Dharma Pramuka. Dasa Dharma Pramuka. 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. 4. Patuh dan suka musyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin terampil dan gembira. 7. Disiplin, hemat, cermat, dan bersahaja. 8. Disiplin, berani, dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Yang keempat, saya akan menjelaskan tentang lambang pramuka dan maknanya. Lambang Gerakan Pramuka adalah tanda pengenal tetap yang mengkiaskan cita-cita setiap anggota Gerakan Pramuka. Lambang tersebut diciptakan oleh Bapak Sueharjo Atmodipuro, seorang pembina pramuka yang aktif bekerja di lingkungan Departemen Pertanian, dan kemudian digunakan sejak 16 Agustus 1961. Lambang ini ditetapkan dengan Surat Keputusan Kuartil Nasional Gerakan Pramuka nomor 6 KN 72 1972. Lambang Gerakan Pramuka dapat dipergunakan pada janji, bendera, papan nama, atau satuan tanda pengenal dan alat administrasi Gerakan Pramuka. Penggunaan lambang tersebut dimaksudkan sebagai alat pendidikan untuk meningkatkan dan menanamkan sifat-sifat dan keadaan seperti termasuk dalam arti kiasan lambang tunas kelapa pada setiap anggota Gerakan Pramuka. Makna lambang pramuka. Bentuk lambang Gerakan Pramuka adalah tunas kelapa. Makna Gerakan Pramuka adalah
1. Buah nyiur dalam keadaan tumbuh dinamakan cikal, dan istilah cikal bakal di Indonesia berarti penduduk asli yang pertama yang menurunkan generasi baru. Jadi, lambang buah nyiur yang tumbuh itu mengkiaskan bahwa tiap pramuka merupakan inti bagi kelangsungan hidup bahagia Indonesia. Kedua, buah nyiur dapat bertahan lama dalam keadaan yang bagaimanapun, seperti apapun. Lambang pramuka itu mengkiaskan bahwa setiap pramuka adalah seorang yang rohania dan jasmania, sehat, kuat, dan ulet, serta besar tekadnya dalam menghadapi segala tantangan dalam hidup dan dalam menempuh segala ujian dan kesukaran untuk mengabdi tanah air dan bangsa Indonesia. Yang ketiga, nyiur dapat tumbuh di mana saja, yang membuktikan besarnya daya upaya dalam menyesuaikan dirinya dengan keadaan sekelilingnya. Jadi, lambang pramuka itu mengkiaskan bahwa setiap pramuka dapat menyesuaikan diri dalam masyarakat di mana ia berada dalam keadaan yang bagaimanapun juga. Yang keempat, nyiur bertumbuh menjulang lurus ke atas dan merupakan salah satu pohon yang tertinggi di Indonesia. Jadi, lambang pramuka itu mengkiaskan bahwa tiap pramuka mempunyai cita-cita yang tinggi dan lurus, yakni yang mulia dan jujur, dan ia tetap tegak, tidak mudah diombang-ambingkan oleh sesuatu. Yang kelima, akar nyiur yang bertumbuh kuat, erat di dalam tanah melambangkan bahwa tekad dan keyakinan tiap pramuka mempunyai dan berpegang kepada dasar-dasar dan landasan yang baik, benar, kuat, dan nyata, ialah tekad dan keyakinan yang dipakai olehnya untuk memperkuat diri yang digunakan untuk mencapai cita-citanya. Yang terakhir, nyiur adalah pohon yang serbaguna dari ujung hingga akarnya. Jadi lambang itu mengkiaskan bahwa tiap pramuka adalah manusia yang berguna dan membaktikan dirinya dan kegunaannya kepada kepentingan tanah air, bangsa, dan negara kesatuan Republik Indonesia, serta kepada umat manusia. Baiklah, itu saja yang bisa saya jelaskan dan saya sampaikan. Semoga penjelasan saya tadi dapat diterima oleh Bapak, dan jika ada kekurangan di dalam penjelasan saya minta maaf dan saya mohon kritik dan sarannya untuk saya membuat video yang lebih bagus lagi. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam.